Shalom, shalom. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Abe dalam program Inspirasi. Saya berdoa supaya Anda dapat dicerahkan lewat beberapa penjelasan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sedang menghadapi beberapa dilema, beberapa persoalan dalam dunia teologi. Dan ini bukan saja persoalan dalam dunia teologi, tapi persoalan ini juga sudah lama, ya, abad pertama, abad kedua, dan abad ketiga, dan seterusnya. Ajaran-ajaran sesat sudah muncul di mana-mana. Saya sedikit kaget karena saya mendengar ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, ya, karena yang juru selamat adalah Bapa. Tetapi penjelasan ini akhirnya diklarifikasi lagi bahwa Yesus adalah juru selamat, ya. Tetapi saudara-saudara, dalam beberapa pembahasan sebenarnya sudah dapat kita ketahui bahwa penjelasan ini sebenarnya mengecilkan, bahkan merendahkan keilahian Kristus. Karena pendeta yang menjelaskan ini tidak percaya Tritunggal, pertama. Yang kedua, tidak percaya bahwa Yesus sehakikat dengan Allah. Dan dengan demikian sebenarnya dia sudah menolak keilahian, ya, bahwa Yesus sederajat dengan Bapa. Dengan demikian maka sesungguhnya orang ini sudah dapat disebut bukan Kristen lagi, tetapi bidat, ya, bidat. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca Alkitab, Yesus itu juru selamat kita. Dan penyangkalan akan Yesus terhadap juru selamat itu sangat mengerikan. Nah, saudara-saudara, saya tidak mau urus lagi dengan pendeta yang mau mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Walaupun dia berkata bahwa dia adalah gereja yang menyuarakan suara kebenaran, tetapi rupanya dia sedang menyuarakan suara bukan suara kebenaran, tapi suara-suara yang tidak benar, suara pembenaran, bukan suara kebenaran. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada saudara, ini aneh sekali. Tetapi satu topik yang menarik yang ingin saya bagikan kepada saudara, bukan kepada pendeta ini lagi, tapi saya arahkan ini kepada seluruh jemaat. Seluruh jemaat yang ada, yang mengikuti ajaran ini, saya mau memberitahukan hal ini dengan tujuan supaya saudara akan selamat sampai tujuan. Saudara akan mengalami kehidupan kekal. Saudara mengalami kerajaan kekal yang dijanjikan Allah kepada saudara. Saudara, ada satu peringatan besar yang Alkitab katakan. Kalau kita mulai membaca firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama, Alkitab mengatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, tidak main-main ancaman ini. Petrus, salah seorang rasul Tuhan, seorang pengikut Tuhan dan seorang murid Tuhan yang betul juga dekat dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa akan muncul, akan hadir, akan tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi ajaran sesat itu tidak jauh, dia dekat sekali. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang bersama-sama. Kalau saudara baca dalam cerita dalam 1 Yohanes bahwa antikris itu dia ada di antara kita. Nah, saudara-saudara, muncul orang-orang yang mengajar bahwa penguasa yang menebus, menyangkal penguasa yang menebus, menyangkal Yesus Kristus sang juru selamat, Yesus Kristus yang menyelamatkan gereja, Yesus Kristus yang menyelamatkan umat Tuhan, menyelamatkan manusia yang ada di dunia yang mau percaya kepada Dia diselamatkan. Yesus sang juru selamat. Tetapi ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, tapi Bapa
yang menempati Yesus itulah yang juru selamat. Saya tidak berkata bahwa Bapa itu tidak ada terlibat dalam karya keselamatan, karena Bapa yang mengutus anaknya. Tetapi saudara-saudara, orang ini karena dia berusaha menghilangkan keilahian Kristus, sehingga dia tidak percaya lagi bahwa Yesus juru selamat. Bahkan inkarnasi ditolak, dianggap itu mistik atau semacam pagan dan lain sebagainya. Wah, ini mengerikan saudara-saudara. Ketika kita memberikan penyangkalan terhadap Yesus Kristus sebagai penguasa yang menyelamatkan, maka kita sudah berpindah dari hidup yang kekal kepada kebinasaan yang kekal. Saudara, siapakah penguasa itu? Mungkin saudara berdalih dan berkata, wow, penguasa itu yang dimaksud adalah Allah Bapa. No. Anda kalau membaca Alkitab seperti itu, Anda mau ngeyel, Anda mau berusaha untuk meyakinkan para pendengar saudara di luar dari teks dan konteks Alkitab itu sendiri, saudara termasuk bagian yang menyesatkan banyak orang nantinya. Nah saudara, kalau kita lihat konteks ini dalam 2 Petrus 1 ayat 1 pasal sebelumnya, Alkitab berkata, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi juru selamat kita Yesus Kristus ditegaskan oleh Simon Petrus sebagai hamba dan rasul Yesus Kristus. Kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat Yesus Kristus. Dia sedang mengatakan bahwa juru selamat yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Ditegaskan lagi pada ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi jelas, penguasa yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau Anda sudah menyangkal Yesus Kristus adalah juru selamat, dan Anda tidak percaya Yesus Kristus sehakikat dengan Allah, dan Yesus Kristus adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, Rasul Yohanes mengatakan bahwa Anda antikris. Anda yang menyangkal baik Bapa, baik Anak dalam karya di mana Yesus Kristus hadir sebagai manusia, Anda disebut dengan antikris. Itulah nabi palsu. Saudara-saudaraku, kata Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 3, dia berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Ayat 1 dan 3 nih ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Menyangkal. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, inilah nabi palsu. Inilah guru-guru palsu. Inilah roh antikris. Dan orang-orang seperti ini, saudara-saudara, mereka sedang melawan Kristus. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi saudara lihat, di abad-abad pertama
abad kedua dan abad ketiga, ajaran gnostik ini sudah mempengaruhi gereja, berusaha masuk ke dalam gereja. Dan sekarang saudara-saudara, ini terulang kembali. Jadi kalau ada pendeta berkata dia punya perkembangan dalam teologianya, dia mulai makin maju teologianya, makin hebat. Bukan semakin hebat Bapak Ibu, semakin mundur. Bahkan yang sudah ditinggalkan gereja masih dianut dia. Ini namanya bukan perkembangan teologi ya saudara-saudara. Ini namanya, kalau saya mau kasih tahu dengan kata dalam tanda kutip, IQ jongkok. Otaknya nggak nyampe gitu loh. Masa hal-hal yang sudah lama, yang sudah ditinggalkan, bahkan dianggap itu menyesatkan. Bahkan para rasul sudah bilang menyesatkan. Kita kembali di situ dan mulai mengajarkan. Ini karena dihinggapi oleh pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang tidak percaya inkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia. Rasul Yohanes menegaskan betul bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang pertama, kalau kita menolak Yesus sebagai juru selamat adalah nabi palsu. Yang kedua, kalau kita tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, maka itu sama dengan nabi palsu. Dan yang ketiga, yang tidak kalah menarik, ketika kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, maka itu adalah nabi palsu. Saudara-saudara, semua ini tercatat dalam Alkitab. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes 5:20, saudara baca juga dalam Wahyu 1 ayat 8. Jelas di sana, Yesus itu Allah. Wahyu 1 ayat 8 berkata ini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi dia firman Tuhan. Yesus itu adalah firman Tuhan. Kenapa Yesus itu firman Tuhan? Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kata aku adalah Alfa dan Omega. Aku itu pribadi. Berarti logos itu bukan sekedar hikmat. Ya bro. Logo bukan sekedar kebijaksanaan Allah atau pengetahuan Allah dan lain sebagainya. Logos itu adalah Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi firman Tuhan Allah itu adalah pribadi Allah, yang adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bagaimana mungkin kalau Yesus itu bukan Allah? Bagaimana mungkin kita tidak menyimpulkan seperti itu? Karena kalau kita berkata dia maha kuasa, mau tidak mau kesimpulan yang akan kita ambil adalah bahwa dia adalah Allah, Alfa dan Omega, firman Allah yang maha kuasa, yang sudah ada. Itu artinya bahwa sebelum dia berinkarnasi sebagai manusia, dia ada sebelum itu. Bahkan dia ada sebelum Abraham ada, praeksistensi. Jadi menyimpulkan hal-hal begini dengan cara seperti itu, lalu mencoba mengklarifikasi dengan klarifikasi yang jadi aneh. Ya iyalah, dia kan juru selamat. Ya iyalah, dia gembala. Ya iyalah, ya iyalah, ya iyalah. Saudara, memalukan sekali. Ya, saudara jemaat Tuhan mengikuti yang begini, yang pelin-pelan gak jelas. Ya, bukan suara kebenaran ini. Dia tidak menyuarakan suara kebenaran, tapi suara pembenaran. Saya beritahukan hari ini juga. Saya tegaskan kepada saudara, supaya Anda tinggalkan pengajaran ini. Kalau tidak, Anda binasa bersama-sama. Dan hari ini kalau Anda mendengarkan, saya berdoa untuk Anda, supaya Anda terlepas dari kurungan ini. Saya hamba Allah merindukan supaya kita pulang ke surga. Saya hamba Allah merindukan supaya kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa sebagai hamba Allah,
Saya memberitakan kabar baik bagi saudara. Kalau saudara kembali kepada Tuhan hari ini, sebagai seorang gembala Tuhan, gembala yang melayani pekerjaan Tuhan, saya berdoa Anda dan saya akan tinggal dalam kerajaan Allah seperti yang diinginkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan waktu itu. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam anugerah Tuhan. Saya ucapkan kepada semua teman-teman, saudara-saudara yang hari ini masih terkurung, Tuhan membuka jalan lebar-lebar supaya Anda kembali kepada firman Allah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda percaya Dia adalah Allah sejati. Anda percaya kepada Dia yang datang sebagai manusia, lahir dari perawan Maria. Saya percaya Tuhan memberkati dan menyelamatkan saudara. Saya ucapkan dari tempat ini, shalom dan salam sejahtera, kabar baik bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Allah Bapa di surga, hamba berdoa supaya kami tidak keliru pada jalan kami. Kami juga berdoa buat hamba Allah yang saat ini juga mungkin mengalami dilema, yang mengajarkan pengajaran yang begitu mengerikan ini. Kami berdoa supaya Tuhan menyelamatkan mereka semua dalam anugerah kasih Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, siapakah kami, supaya kami ini Tuhan menyadari hidup kami bahwa kami butuh tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai roh-roh yang lain mempengaruhi pikiran kami, tapi biarlah Roh Tuhan saja yang menjamah hidup kami. Inilah doa sembahyang kami. Selamatkan umat-Mu, selamatkan umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.